Halo kawan semua, kembali lagi di Bicara Bagus. Nah, Bicara Bagus ini tentu teman-teman sudah rindu juga nih, supaya kita bisa berbagi inspirasi dan konten ini terus bisa bermanfaat bagi orang banyak lah. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang literasi di desa dan di ruang-ruang yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, saya tentu sudah mengundang saudara saya, Bro Emil. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik sekali. Ya, jadi Bro Emil ini adalah founder atau bisa dibilang juga pustakawan dari Rumah Baca Nurul Jihad ya. Iya, Kak. Rumah Baca Nurul Jihad berada di Kabupaten Goa. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang gerakan literasi apa yang ada di sana. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, kawan-kawan penonton semua ingin mengenal lebih jauh Bro Emil. Mungkin bisa memperkenalkan diri Bro Emil ini siapa, aktivitasnya apa, dan sedang sibuk apa nih mungkin? Jadi untuk saat ini saya sibuk beternak, bertani. Ya. Mungkin berbeda dengan background pendidikan yang dari sosial politik, yakni ilmu pemerintahan. Nah, kirain lagi fokus jadi politisi ya? Bukan, Kak. Jadi dan saya merupakan pemuda desa yang betul-betul paling ujungnya Kabupaten Goa. Paling ujungnya. Timurnya Kabupaten Goa, karena kan langsung berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kak. Oke. Itu kecamatan apa? Kecamatan Tombolopau. Kecamatan Tombolopau, desa Tabinjai. Desa Tabinjai. Jadi Rumah Baca Nurul Jihad ini berada di Desa Tabinjai, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Oke. Nah, Bro Emil sekarang sibuk beternak, tentu juga sibuk bertani sebagai pemuda desa yang menginisiasi gerakan-gerakan literasi. Apa sih yang sebenarnya Bro Emil mendasari Bro Emil, atau apa alasannya begitu sehingga membuat Rumah Baca Nurul Jihad ini? Jadi persoalan kalau kita berbicara tentang latar belakangnya, Kak, Iya. Sebenarnya prihatin sekali hari itu. Prihatin sekali melihat kondisi sosial dan ekonomi berada di kampung Parambi pada saat itu. Karena kan tidak bisa dipungkiri, Kak, bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat itu kan pasti jika ingin bertumbuh kembang pasti harus ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Betul. Tetapi pada saat itu sampai pada tahun 2010 kan benihnya muncul pada saat itu, Kak. Saya sangat prihatin dan sebenarnya risih juga melihat orang-orang yang tidak ingin melanjutkan pendidikan atau bahkan melarang keras dalam tanda kutip ya, melarang keras anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa? Kita ketahui bahwa pemikiran orang-orang dulu itu kan beda-beda sebenarnya, Kak. Ya. Mereka berpikir bahwa kamu sudah tahu membaca, sudah tahu menulis, ilmu-ilmu dasar berhitung, berbagi, perkalian dan sebagainya, itu sudah cukup untuk kamu sebagai bekalmu untuk menjalani kehidupan. Nah, sebenarnya tidak salah juga sih, tetapi kurang tepat sebenarnya, Kak. Oke. Oh, jadi memang latar belakangnya ini miris ya. Tapi kalau soal tingkat baca literasi di sana, artinya anak-anak ini sudah baik lah. Di sana mungkin ada SD atau SMP ya? Alhamdulillah ada. Ada ya. Oke. Jadi memang, tapi banyak ternyata kondisi sosial yang membawa akhirnya Rumah Baca. Jadi Rumah Baca Nurul Jihad ini dibentuk tahun yang benih-benih dari 2010. Dibentuknya itu tahun 2012. Ya. Nah, berarti ini kayak ada suatu tempat terus disiapkan buku-buku. Buku-bukunya dari mana, Bro? Kalau persoalan tempatnya, Kak, itu awalnya kan minjam posyandu. Minjam posyandu sehingga muncul gerakan yang namanya Posyandu Membaca. Asik. Ya. Pada awal kami melakukan lapak pada saat itu, saya ingat sekali. Buku-bukunya itu memakai buku-buku mahasiswa. Buku-buku mahasiswa. Ya, yang ada judulnya nggak yang diingat? Yang saya paling ingat sekali itu buku yang berjudul Epistemologi Kiri. Ya. Wah, luar biasa ini anak-anak yang datang yang baca. Dan anak-anak yang membaca. Sebenarnya apa ya, Kak? Bukan waktunya untuk mereka konsumsi. Betul ya. Oke. Anak-anak datang membaca,
ibu-ibu majelis taklim dan beberapa bapak-bapak hari itu, dia katakan, maksud dari bahasanya buku ini apa? Akhirnya banyak pertanyaan. Akhirnya banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bingung. Aduh, bagaimana cara saya bisa mendapatkan buku yang layak untuk mereka, bukan buku yang konsumsinya itu untuk mahasiswa. Jadi berangkat dari situ, mulai mencari jejaring keluar, teman-teman ke Makassar, ke Pulau Jawa dan lain sebagainya. Rajin upload kegiatan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak teman-teman yang berdonasi ke tempat kami, Kak, seperti itu. Jadi memang turun rembuk ya, dan atur dan lain-lain. Oh, ini menarik nih. Jadi kawan-kawan, kondisi sosial dan kondisi membaca, ternyata dari buku-bukunya Bro Emil yang disimpan di sana, buku-buku mahasiswa dibaca juga sama bapak-bapak, dan akhirnya bertanya apa nih maksudnya. Ini bagus ini karena muncul diskusi dan dialektika. Nah, lanjut lagi Bro, pertanyaan saya. Itu kan sekarang sudah berjalan, kalau dari 2012 berarti udah lebih berapa ya? Sekitar 11 tahun. 11 tahun mungkin ya. Nah, 11 tahun ini kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan? Karena kan kalau misalnya biasanya kan selain ya kalau anak-anak komunitas baca atau literasi itu melapak baca kan, melapak baca, adakah diskusi? Kalau di Nurul Jihad sendiri, rumah baca Nurul Jihad sendiri apa yang dilakukan? Kalau di rumah baca Nurul Jihad itu, Kak, ada beberapa program yang kami lakukan. Jadi jelas yang pertama adalah kelas baca menulis. Oke, ini untuk adik-adik yang PAUD. Nah, untuk adik-adik PAUD, agar kenapa kami ambil juga adik-adik PAUD ini, Kak, agar ketika mereka mau memasuki yang namanya Sanggar Pendidikan Anak Saleh, SPAS namanya, itu memiliki bekal yang cukup. Sehingga gurunya di tempat belajarnya itu tidak terlalu capek lagi untuk mengajari. Nah, yang kedua ada namanya literasi Al-Quran. Jelas ini harus wajib ada program literasi Al-Quran? Ada, Kak. Yang mana dibantu itu sama guru-guru mengaji kami. Oh, dan ini umur berapa? Mulai dari PAUD sampai orang tua. PAUD sampai orang tua? Ya, karena paling saya katakan seperti ini, Kak. Banyak juga peminatnya hal seperti ini. Karena kami menjalin kerjasama dengan teman-teman dari Stiba Makassar. Oh, Stiba Makassar yang pernah melakukan pengabdian di kampung. Ini kan sudah masuk tahun ketiga. Kalau mereka bukan tahun ketiga, tahun keempat itu mereka melakukan pengabdian di sana. Pengabdian baca tulis Al-Quran. Bahkan ada yang namanya di Rosa. Pembelajaran Al-Quran untuk orang-orang dewasa. Ini keren nih. Ini rumah baca. Ya, bayangan saya dulu ya, rumah baca itu programnya memang melapak, diskusi tentang buku, diskusi tentang update isu kekinian nih kan. Karena ini ada apa tadi namanya kalau nama programnya? Literasi Al-Quran. Wah, ini menarik, ini literasi Al-Quran. Terus setelah literasi Al-Quran apa lagi nih Bro? Ada juga namanya kelas alam. Nah, ini yang paling disuka sama adik-adik di atas. Oh, kelas alam. Yang paling favorit lah. Paling favorit. Tapi kan memang mungkin di daerah Tabinja ini alamnya masih bagus. Alhamdulillah. Ya ini penting, masih hijau asri ya. Jadi apa yang dilakukan di kelas alam? Kalau di kelas alam itu, Kak, tanpa buku, tanpa pena. Tanpa buku, tanpa pena. Yang kami ajarkan ke adik-adik cuma kami ajak ini adik-adik ke sawah, ke padang luas. Kemudian tugasnya cuma memperhatikan apa yang mereka lihat, lalu menyampaikan di hadapan teman-temannya. Menyampaikan dalam artian mereka kayak berdiri terus saya membahasakan, saya melihat misalnya saya melihat pohon ini bentuknya seperti ini, daunnya modelnya seperti ini. Diajar bercerita dan bernarasi ya, dengan melihat kondisi alam. Oh, ini menarik juga nih. Ini masih ada program lain Bro sebelum? Masih banyak sebenarnya. Apalagi nih Bro? supaya kita tahu nih ternyata. Selanjutnya di kelas alam itu juga, Kak, ada namanya bahasa, kalau bahasa sehari kami di atas itu ada namanya literasi sains. Literasi sains. Gimana Pasti lagi? Kakak bertanya. Ya, gimana lagi nih literasi sains ini? Yang namanya literasi sains itu, Kak, adik-adik itu diperintahkan untuk mencari tanaman liar yang bisa dijadikan obat luka. Tanaman liar bisa dijadikan obat luka. Mungkin kayak ini ya, ada daun-daun kayak bandotan untuk luka yang tersayat seperti itu. Itu berarti kayak literasi sains lebih ke mungkin
bisa diupdate kayak anak-anak yang mungkin tahu ilmu kefarmasian, obat-obatan dan lain-lain. Dan ini obat-obat tradisional kan daun-daun ya. Iya. Oke. Terus kan juga melalui kelas alam itu adik-adik bukan cuma sekedar belajar, kayak menarasikan apa yang mereka lihat, mendiskusikan bentuknya pohon padi dan sebagainya. Tetapi ada 2 pekerjaan yang jalan. Yang pertama mereka belajar, yang kedua mereka bisa membantu kebutuhan sayurnya ibunya di rumah. Oh, kenapa bisa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini kan menarik nih. Jadi bro, sorry saya potong. Ini kan ceritanya mereka belajar, terus memenuhi kebutuhan sayur di rumah. Apa gitu loh? Apa maksudnya itu? Maksudnya itu Kak, mereka ke sawah. Di satu sisi mereka belajar, kedua mereka juga mencari sayur. Artinya kan kalau di kampung itu masih banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang bisa dijadikan sayur. Misalnya kangkung air yang tanpa ditanam itu. Kedua itu jenis pakis paku. Iya, jenis pakis paku itu yang menjadi favorit juga adik-adik. Dan itu kan menjadi tumbuhan liar sebenarnya. Kalau tidak ditahu ya. Akhirnya itu yang dibawa pulang ke rumahnya. Itu yang dibawa pulang oleh adik-adik ke rumah, yang mana kemudian diolah oleh kedua orang tuanya. Ini menarik ini. Jadi bisa jadi program apa namanya? Ini jadi belajar terus bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur, dan ini sehat jadinya karena ini tumbuhan yang tidak diberikan pestisida dan lain-lain. Betul. Nah selain itu ada lagi nih bro, saya makin tertarik bertanya nih. Selain itu Kak, ada namanya juga literasi berbagi. Literasi berbagi ya. Apalagi ini? Literasi berbagi itu artinya ketika adik-adik ini memiliki, artinya kami bersedekah. Iya. Okay. Mungkin tidak ingin disebut ria, tetapi kan salah satu program kami juga, artinya program berbagi, literasi berbagi. Kami itu menyasar di antara adik-adik yang kami ajar itu, atau bahkan masyarakat yang kurang mampu itu, kami memberikan bantuan, apakah itu dalam bentuk materi ataukah dalam bentuk fisik lainnya, seperti itu kan. Ada yang namanya lintas sekolah. Ini sorry saya potong bro. Ini kalau kayak saya ingat ya, ini gotong royongnya bagus banget ya bro ya. Kayak kita bisa melihat tetangga kan, mungkin kebanyakan era hari ini yang terjadi, mengenal tetangga itu jarang sekali. Mungkin di kota ya, mungkin di kota. Tapi ini dari gerakan membaca, dari rumah baca, akhirnya adik-adik ini diajarkan tentang tenggang rasa, gotong royong, saling berbagi. Ini sangat-sangat menarik kawan-kawan. Artinya hal-hal ini yang sudah mungkin jarang. Nah ini coba dilanjut cerita deh. Jadi literasi berbagi sudah dibagikan ke yang kurang mampu tadi. Betul. Tapi kami juga harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam arti ini pemerintah desa Latinjai, karena saya katakan Kak, semua program yang kami lakukan itu tidak bisa berjalan tanpa ada kolaborasi dengan orang lain, termasuk pemerintah desa setempat. Harus ada jadi ini maksudnya pemerintah setempat juga mau membantu. Karena kebanyakan gerakan-gerakan seperti ini ya, saya kurang tahu ya, kebanyakan yang saya tahu itu kurang diapresiasi. Awal-awalnya apa sih yang dibuat sana membaca mungkin tapi di Tabinjai sendiri mulai dari perangkat desa, kepala desa, mungkin tokoh masyarakat itu mau membantu. Alhamdulillah membantu, karena kan mereka melihat melihat perubahan yang signifikan di kampung setelah adanya rumah baca ini. Artinya secara 100% tidak merubah sih, tetapi sedikit demi sedikit ada impact lah ya. Ada dampak yang diberikan dari rumah baca, dilihat dari anak-anaknya mungkin yang bersemangat bersekolah dan lain-lain. Kalau boleh tahu anak-anak yang datang sekitar berapa orang sih yang biasa? Kalau anggaplah bikin kegiatan satu kegiatan ya, kira-kira berapa? Kisaran 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang. Satu lorong ini Kak. Satu lorong ya? Satu lorong. Oh, ini maksudnya tadinya kan pasti ada dusun-dusun kan? 5 dusun. Nah, kalau tempat saya itu dusun suka namanya. Yang satu lorong itu, satu RT itu 20 sampai 30 orang lah. Programnya per dusun kah atau semua orang boleh datang? Siapapun bisa datang. Tapi kan terkadang ada anak-anak yang gengsi, malu-malu dan lain sebagainya. Dan mungkin jaraknya lumayan agak jauh juga ya. Iya, kan? Tapi untuk mengakali hal itu, kami melakukan yang namanya lintas sekolah.
Lintas sekolah. Iya, lintas Ini program juga kan? Program. Oke. Artinya lintas desa itu, lintas sekolah itu kami mengunjungi adik-adik yang bersekolah di dusun seberang. Artinya kami bertanya sekolahnya, memohon izin kepada ibu guru dan bapak guru yang mengajar di sana. Tolong dong berikan kami waktu 1 hari atau 2 hari membantu ibu dan bapak di sini dalam hal proses belajar mengajar. Seperti itu Kak. Jadi artinya tidak hanya toh di Kampung Parambibu saja gerakan literasi yang kami lakukan, tetapi menyebar ke beberapa dusun yang ada di Desa Tabinjai. Seperti itu Kak. Gitu ya. Nah ini yang menarik bahwa gurunya mensupport ya, atau gurunya support, warga di sekitar mensupport, mungkin karena terlihat impactnya ada. Nah kalau gitu bro, berarti ini penting ya ternyata gerakan-gerakan seperti ini ada, dan kan ini sudah hampir 10 tahun yang dari kecil tuh sudah sekarang kayaknya udah besar tuh. Sudah besar kan? Mereka masih tetap aktif terlibat? Alhamdulillah masih aktif sekali kan. Ya artinya kan regenerasinya bagus. Iya. Dan silaturahmi antar dusunnya juga jalan karena ada jalan lintas sekolah. Nah program yang lain lagi bisa diceritakan Prof sebelum. Kalau program yang lain Kak, untuk saat ini yang paling disenangi untuk adik-adik itu namanya kelas Sehat Itu Mudah. Sehat Itu Mudah. Di kelas Sehat Itu Mudah ada beberapa indikator. Ini kayak kerjasama dengan Posyandu ini atau Puskesmas. Bisa ya. Puskesmas, pemerintah desa beserta jajarannya. Dan teman-teman mahasiswa yang melakukan pengabdian di kampung. Yang KKN gitu ya? Yang KKN. Oke. Di kelas Sehat Itu Mudah kan kami biasa melakukan yang namanya senam bersama. Terus yang kedua kelas bola volinya, sepak takrownya, sepak bolanya. Artinya Rumah Baca Nurul Jati ini memiliki tim lah, kurang lebih seperti itu Kak. Yang jelas khususnya ya kalau di keolahragaan itu tetap harus koordinasi dengan pemerintah desa setempat dan Karang Taruna. Seperti itu Kak. Nah itu penting ya, kolaborasi ini supaya semua orang terlibat, semua orang senang, semua orang happy lah. Dan kolaborasi itu penting supaya bisa, kalaupun memang bebannya agak berat, bisa diringankan karena bersama-sama. Nah berlanjut bro, ini sudah 12 tahun Bro Emir menginisiasi gerakan-gerakan ini dan berlanjut sampai sekarang. Pernah jenuh nggak bro? Ini kan gerakan literasi bro, nggak ada uangnya bro. Saya tahu lah. Malah mungkin kebanyakan kita yang berkorban lah. Tapi ini kan tujuannya beda. Ini demi adik-adik, kemaslahatan umat lah gitu. Betul. Pernah jenuh nggak? Kalau persoalan berada di titik jenuh itu pasti ada Kak. Ya. Pasti ada. Mungkin di satu sisi karena persoalan dana. Oke. Terus yang kedua persoalan karena banyak orang-orang tidak suka dengan gerakan yang kami lakukan. Nggak bisa dipungkiri itu. Pasti. Awalnya mungkin sampai hari ini. Apa ya? Padahal ini kalau kita dengar ya bahwa dari berbagai sudut pandang secara pribadi ini hal-hal positif semua. Maksud saya adik-adik bisa belajar, bisa. Ini kan apalagi namanya di era krisis tentang identitas ini bisa saja tentang gotong royong itu hilang, silaturahmi, teman dengan teman tidak mau saling mengenal, tetangga dengan tetangga tidak saling. Apa yang jadi problem itu? Kalau khusus untuk di problematika bahwa mereka kurang mendukung, ini cuma dari saya menilai. Iya ini mungkin karena mereka tidak mampu melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Mungkin iri gitulah ya. Tapi ya itu biasa. Ya, itu biasa. Jadi saya katakan Kak bahwa jangan yang sering saya tanamkan kepada adik-adik di Rumah Baca Nurul Jati sampai hari ini ada beberapa hal yang sering saya katakan. Yang pertama adalah jangan pernah melihat dan memakai ukuran orang lain karena kita memiliki ukuran sendiri. Karena kalau kita berupaya untuk menyenangkan orang lain, saya itu betul. Ya. Justru dari Kak? Justru berangkat dari kayak hinaan, cacian, makian atau bahkan mereka-mereka yang tidak mendukung itu dengan gerakan yang kami lakukan. Saya cuma bilang bahwa motivasinya ketika kita dihina, dicaci dan dimaki oleh orang itu luar biasa sekali. Bagaimana caranya kita untuk betul-betul membuktikan bahwa kita bisa. Betul. Itu harus memang seperti itu.
kalau kita terlalu overthinking dan memikirkan orang lain ya, kita nggak akan maju-maju bro. Iya. Betul, karena kita mau jalan sedikit, kita berpikir lagi. Nah, kan kalau survei saya ingat sekali komunitas ini kan hadir 2012-13 itu kan memang sebenarnya karena survei orang luar negeri itu bilang minat baca kita rendah. Bagaimana minat baca adik-adik di sana bro? Semenjak Nurul Jihad hadir gitu. Persoalan minat baca semenjak Nurul Jihad hadir itu alhamdulillah sedikit demi sedikit itu mulai berubah ke arah yang lebih baik kan. Buktinya sudah ada beberapa adik-adik yang prestasinya sudah ada beberapa adik-adik ini yang mulai menunjukkan prestasinya. Artinya mereka bisa juga melanjutkan pendidikan hingga selesai di strata 1. Iya. Bayangkan Kak, dari 11 tahun ini ya, saya membersamai mereka sampai hari ini sudah ada beberapa yang telah selesai. Bahkan ada beberapa dari teman-teman ini yang teman-teman mengajar itu sudah terangkat menjadi ASN. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya gini bro, saya ingat sekali buku itu secara pribadi ya, ketika kita punya histori dan mengenal buku itu memang akan ada satu buku yang menginspirasi anak-anak untuk bersekolah. Suatu waktu saya ketemu sama anak-anak, kayaknya sekarang dia juga sudah selesai kuliah, mungkin beberapa tahun lalu gitu. Jadi dia itu baca buku Laskar Pelangi. Awalnya katanya dia buat apa sih sekolah, tapi karena baca buku Laskar Pelangi itu ternyata ada di satu daerah di Belitung sana orang susah sekali sekolah. Dari itu dia sangat menginspirasi dia untuk melanjutkan sekolah. Nah, karena bertemu dengan buku Laskar Pelangi, misalnya begitu pun juga. Cuman kan akses itu yang hari ini yang sudah bergeser. Makanya orang juga sudah tidak membaca banyak, tidak bertemu dengan inspirasinya. Nah itu yang kita harap, karena kalau ada taman baca mungkin ada bukunya siapa di sana kan, mereka bertemu dan akhirnya termotivasi. Karena sangat berbeda bro, itu kalau kita baca buku ya, kalau memang kita wah kayak menarik sekali, itu yang menjadi motivasi untuk adik-adik kita. Nah makanya saya sangat suka nih rumah baca Nurul Jihad, banyak programnya sudah sampai ada yang bisa dibilang menjadi alumni ya, bukan alumni karena artinya terus berprestasi di sana. Nah gerakan-gerakan seperti ini di desa ataupun di daerah manapun yang mestinya ditingkatkan bro. Ada nggak dari rumah baca Nurul Jihad ini kampung sebelah atau desa sebelah yang melakukan juga inisiasi-inisiasi seperti ini? Ada yang pernah bilang gitu, oh saya terinspirasi dari rumah baca Nurul Jihad mungkin? Ada? Alhamdulillah ada Kak. Oke. Ada desa sekitaran situ juga? Desa sekitaran situ. Bahkan ada beberapa teman-teman juga itu dari Kabupaten Sinjai yang berbatasan langsung dengan Goa. Iya. Namanya itu rumah baca Pandrita. Rumah baca Pandrita. Iya, teman dari Kelurahan Balakia, ada juga dari teman-teman dari Kelurahan Dasim dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya prestasi-prestasi yang disebutkan tadi itu, ada prestasi lain tentang selain dampak ke adik-adik yang di sana ya, ada dampak tentang rumah baca ini sendiri, pernah mengikuti apa begitu? Kalau prestasi lain dan termasuk membanggakan juga sih, tapi kalau khusus untuk adik-adik ya, yang saya ajak untuk bergabung dan saya memberikan pengarahan itu lebih kepada mereka berprestasi di sekolahnya Kak. Di sekolahnya? Iya, di sekolah masing-masing. Tapi kalau seperti kami ini yang pengajarnya itu ada beberapa orang yang sudah mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten. Tetapi bukan Kabupaten Goa yang kami ikuti. Ini kan itulah sebabnya karena kami tinggal di perbatasan dan kami itu kan sekolahnya di Kecamatan Sinjai Barat. Oh jadi teman-teman yang di sebagian kecamatan ini ada lebih dekat ke Manipi. Lebih dekat ke Manipi yang dimana itu beda kabupaten. Oh daripada kalau misalnya dia mau ke kota kecamatan Tombulopao ya. Iya. Oh. Dan ada beberapa dari teman-teman kami yang berprestasi di sana. Artinya memang bisa dibilang ya daerah ini karena perbatasan ya ke Sinjai Barat ini juga ya lebih dekat ya daripada ke ibu kota kecamatan. Tapi kalau misalnya dari pemerintah tingkat desa kan mengapresiasi tadi bro. Kalau tingkat kecamatan diapresiasi juga. Alhamdulillah ya. Diapresiasi kan.
Mungkin meskipun itu hanya masih berupa saran, kritikan, dorongan dan apa dan sebagainya. Tapi itu kan sudah termasuk rezeki juga sih. Ya, setidaknya dilirik juga lah, maksudnya dibantu gitu bro. Tapi kalau pemerintah kabupaten langsung belum pernah. Kalau untuk saat ini belak-belakan saja, ya belum pernah. Belum ya, mungkin ini Kanda Adnan mungkin ya, Bapak Bupati Goa mungkin bisa juga melihat rumah baca Nurul Jihad. Artinya kalau didengar tadi story dan sejarah-sejarah yang sudah ada, sebenarnya gerakan-gerakan seperti ini sangat penting. Rumah baca seperti ini untuk adik-adik, masyarakat sekitar dan masyarakat umum. Nah, selanjutnya bro, apa yang sudah direncanakan lagi untuk tahun 2024 untuk rumah baca Nurul Jihad? Melanjutkan program kah? Atau ada rumah baca juga biasanya bikin ini sih, apa? Festival-festival anak cerdas gitu-gitu, festival anak soleh dan lain-lainnya. Jadi keinginannya kami di 2024 itu tidak terlalu muluk-mulukan. Jelas yang kami inginkan adalah pertama, semua program itu tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kalau persoalan kayak festival anak salin itu sudah sering kami lakukan. Wah ini. Tapi lagi-lagi kami bekerja sama. Betul. Kolab karena kalau bagi saya secara pribadi, suatu pekerjaan ketika dikerjakan saya bersama itu kan lebih bagus sebenarnya. Betul. Betul. Saya sepakat itu. Yang kedua, keinginannya kami itu semoga terwujud tahun ini. Kami ingin membentuk yang namanya kampung teknologi. Kampung teknologi. Iya. Tapi kayaknya agak susah. Tapi saya tidak boleh pesimis. Iya betul. Harus optimis. Konsepnya gimana tuh bro? Konsepnya yang dibayangkan di mana khususnya di kampung itu yang satu RT ini, saya inginkan mereka bukan hanya anak-anak, anak muda, tetapi orang dewasa pun itu harus melek teknologi. Tidak bisa dipungkiri sekarang orang-orang yang tidak paham teknologi itu tersisihkan dalam. Sorry bro, kalau internet di sana gimana? Maksud saya jaringannya kan? Jaringan Alhamdulillah bagus ya? Sudah bagus kan. Mungkin juga kalau memang mau melek teknologi, mungkin bikin kegiatan yang di desa, di kantor desa mungkin ada wifi yang gratis gitu kan ya. Seperti itu. Terus selain itu, selain teknologi, bayangannya apa lagi yang saya inginkan adalah siapa tahu banyak rezeki. Ya. Saya ingin membuat sebuah Kemal literasi lah. Kemal literasi di sana. Wah, kan selama ini kami hanya melakukannya di luar desa. Luar desa. Ya, pernah 1-2 kali kami melakukan Kak di Lembana. Kami Kemal literasi bekerja sama dengan beberapa komunitas beberapa komunitas yang mana hari itu tidak bisa dipungkiri lagi-lagi kami dibantu oleh pemerintah di setempat. Jadi bukan hanya sekedar datang duduk diam dan sebagainya, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan kayak gelar lapak buku, diskusi persoalan-persoalan yang menimpa desa beserta dengan pemerintah desa, bahwa misalnya anak muda yang seperti ini itu harusnya bagaimana, anak muda yang memiliki motivasi untuk mengajar harusnya itu diarahkan kemana dan lain sebagainya. Betul. Karena anak muda itu sebenarnya energinya besar. Iya. Nah kalau energinya disalahgunakan itu bahaya. Kalau energinya itu bisa ditampung mengajar atau apapun, bikin kegiatan apa, itu menarik. Makanya selalu saya bilang gerakan baca, gerakan literasi sebenarnya bukan hanya membaca dan menulis. Iya. Banyak hal yang tadi sudah disebutkan oleh Bro Emil. Nah Bro Emil mungkin terakhir mungkin dari saya, mungkin nanti Bro Emil tambahkan. Ini gerakan-gerakan seperti ini kawan-kawan rumah baca Nurul Jihad ini sangat bisa menurunkan semangat baik. Nah semangat baik ini yang tentu kita patut apresiasi, bahwa rumah Nurul Jihad sudah lebih dari 10 tahun dan sudah banyak hal yang dilakukan. Tentu kita berdoa semoga terus ini umur panjang. Amin. Umur panjang hal-hal baik supaya adik-adik di sana, orang tua di sana, pemuda-pemuda di sana bisa bersemangat dan bisa berkontribusi untuk negeri dan tentu hal-hal positif semua. Nah terakhir tadi Kemal literasi bro, kalau memang bisa di sana ada lapangan bro. Ada lapangan. Nanti mungkin kawan-kawan literasi di Sulawesi Selatan, di Makassar, atau gerakan-gerakan yang bukan hanya literasi bisa urung rembuk atau bisa berkolaborasi supaya impian dari Bro Emil, Taman Baca Nurul Jihad bisa terlaksana. Mungkin itu terakhir, pertanyaan terakhir saya. Mungkin
mau menyampaikan apa harapan dari Bro Emil tentang Rumah Baca Nurul Jihad, sampaikan ke kawan-kawan yang akan nonton nanti di konten ini, Bro. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena yakin dan percaya teman-teman kepada semua orang-orang yang berada di luar sana, ketika kebaikan dibagikan, dia tidak akan pernah habis kan? Tidak akan pernah habis, kebaikan tidak akan pernah habis, tetapi akan terus bercabang. Iya. Dan yakin dan percaya bahwa rezeki itu tidak hanya persoalan menunggu uang, enggak. Yang namanya rezeki tidak hanya soalan uang, tetapi rezeki itu bisa berupa senyuman, tawa, kasih sayang dan rindu dari seseorang, itu juga termasuk rezeki. Iya. Bahkan kalau bagi saya secara pribadi, Kak, rezeki itu bisa berupa jejaring seperti ini. Ya, bersilaturahmi. Karena yakin dan percaya ketika simpul silaturahmi itu erat, maka rezeki-rezeki lain itu pasti terbuka lebar juga. Yang mana pasti berputar ke arah yang pertama, yaitu uang. Oh, ternyata rezeki akan betul kan? Dalam hal banyak hal sih memang seperti itu. Artinya berteman, nanti kita ada kegiatan bisa disupport, entah disupportnya lewat materi atau dan lain-lain, itu kan soal nanti. Betul. Terus yang terakhir yang saya katakan adalah jikalau tidak mampu berbagi dalam hal bentuk uang, berbagilah dalam bentuk ilmu pengetahuan. Seperti itu kan. Oke. Terima kasih Bro Emil ya. Jadi di akhir ngobrol kita di Bicara Bagus kali ini, kita sudah tadi Bro Emil banyak sekali pelajaran hal penting yang bisa kita dapat. Semoga hal-hal ini terus bisa tertular. Amin. Supaya ilmu pengetahuannya dan kebaikannya tidak habis ya, dan terus mengakar, bercabang dan berbunga nantinya. Nah, mungkin itu saja ngobrol-ngobrol kita, diskusi-diskusi kita di Bicara Bagus. Sampai jumpa di ngobrol yang lain yang terus bisa bermanfaat. Terus dukung kami di Bicara Bagus. Dan sekali lagi Bro, terima kasih Bro Emil, terus berjuang. Tidak ada perjuangan yang sia-sia tentunya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.